kurus itu bukan jaminan orang tuh sehat. Halo teman sehat, selamat datang di Paratalk. Di Paratalk kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa menjadi healthy and happy. Karena apapun aktivitasnya, yang penting sehat. Nah, pada tahu nggak sih, di zaman sekarang ada penyakit yang sebenarnya lebih berbahaya dari corona. Penyakit yang sejak dulu sudah ada, namun saat ini sedang meningkat kasusnya. Jadi penyakit-penyakit ini awalnya banyak menyerang orang yang di usia lanjut. Namun saat ini justru banyak menyebabkan kematian di usia muda. Dan penyebab terbesarnya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, di Paratalk kali ini kita akan cari tahu lebih banyak tentang penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh anak-anak muda. Dan pastinya di sini aku nggak sendirian karena ada tamu yang sangat spesial yaitu Dr. Clarissa Azalia Maeswari di sini. Halo, selamat siang dokter. Halo. Apa kabar dokter? Baik, Kak Diar gimana? Baik juga. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Aku dengar-dengar nih dokter belakangan ini sedang aktif banget ya. Jadi dokter Clarissa ini adalah seorang entrepreneur, seorang dokter, seorang Miss Jatim Ambassador 2019 dan juga seorang influencer ya dok ya? Ya mungkin lebih tepatnya ini ya, suka hal-hal baru gitu ya. Jadi Suka kayak hal-hal baru. bosenan gitu. Jadi Bosenan, mungkin nyoba-nyoba oke. gitu. Mantap sekali dok ya. Dan dokter belakangan ini saya dengar sedang aktif-aktifnya nge-gym ya? Berusaha menerapkan pola hidup sehat lebih tepatnya. Oke, sudah Iya. menerapkan pola hidup sehat tuh, dengar Iya. teman sehat. Supaya walk the talk. Oke, supaya sesuai ya dok ya. Iya, benar. Nah dok, mungkin ini di rumah teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang penyakit tidak menular itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi ataupun bakteri ataupun virus. Karena yang boleh menular hanyalah kebahagiaan dan kasih sayang. Kebahagiaan kasih sayang yang Iya, menular benar ya. sekali. Oke Jadi kalau dokter. penyakit jangan. Jangan ya, cukup kebahagiaan. Iya, aja. cukup kebahagiaan aja. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya mau tahu contohnya apa sih si PTM ini? Contohnya seperti diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit kardiovaskular, ataupun penyakit paru obstruktif kronik seperti itu. Oke dokter, jadi ini sebenarnya penyakit yang datang dari diri kita sendiri ya dok ya? Benar sekali. Oke. Nah penyakit tidak menular ini yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia itu apa sih dok? Oke, sebenarnya banyak ya. Cuman yang 3 besar dari riset, berdasarkan riset, 3 besar penyakit tidak menular yang banyak menyebabkan kematian di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu penyakit kardiovaskular. Oke. Yang kedua diduduki oleh diabetes. Dan yang ketiga yaitu kanker gitu. Oke, kardiovaskular, diabetes dan kanker ya dok ya. Kalau untuk kardiovaskular sendiri tuh sebenarnya apa sih dok itu? Oke, kalau kardiovaskular, kardio sendiri kan artinya jantung ya. Oke. Kalau vaskular artinya pembuluh darah. Jadi segala penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. gitu ya. Contohnya seperti yang mungkin sering dikenal oleh masyarakat yaitu serangan jantung lah istilah alamnya seperti itu, atau penyumbatan pada pembuluh darah di jantung, dan yang kedua yang paling sering yaitu stroke. Dan juga yang mungkin banyak sekali yang merasakan ya, orang tua ini ataupun anak muda juga banyak, hipertensi. Oke, seperti itu ya dok ya. Jadi penyakit-penyakit ini terutama kardiovaskular, diabetes dan kanker ini bisa diderita oleh siapa aja sih dok? Apakah hanya orang-orang tua atau mungkin anak-anak usia muda juga bisa terkena dok? Oke, kalau misalnya siapa saja, yang jelas semua orang ya ternyata semua orang. bisa. Jadi nggak cuman hanya orang yang sudah usia lanjut saja yang bisa kena si PTM ini atau penyakit tidak menular ini. Ternyata dari rentang berbagai usia itu bisa. Tapi bedanya misalkan dia kena penyakit jantung nih atau kelainan jantung pada usia bayi. Nah itu beda, bukan PTM karena dia ini namanya penyakit bawaan atau kongenital. Bawaan ya dokter. Kalau dia baru oe-oe kan nggak mungkin karena gaya hidup dong, dia sakit gitu kan, pasti dari kandungan seperti itu. Nah, yang mau kita bahas di sini lebih ke yang karena gaya hidup. Jadi kalau dulu trennya memang benar kata Kak Diar tadi di opening, dulu trennya itu
penyakit tidak menular ini terjadi di orang-orang yang sudah usia lanjut. Usia lanjut ya dok. Nah, tapi karena seiring berkembangnya zaman ya, dan juga teknologi dan juga makanan yang agak beragam ini ya, gitu, jadi ternyata shifting itu atau bergeser jadi ke usia yang lebih muda. Nah, itu yang menjadi sebuah fenomena yang kita mungkin akan lebih bahas ya hari ini. Gitu. Karena fenomena zaman sekarang ya dok ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau semua usia dan usia muda, saya dan dokter juga beresiko terkena sebenarnya dok ya. Tentunya, makanya rajin nge-gym itu ya dok ya, beresiko. pola hidup sehat. Iya, benar. Nah, kalau dulu penyakit-penyakit ini kan identik dengan yang seperti dokter sebut tadi, orang-orang yang mohon maaf sudah berumur ya. Tapi kenapa kok sekarang tuh justru banyak kena di anak muda sih dok? Kayak apa sih yang salah? Dan kenapa penyakit ini saya dengar tuh bisa sampai menyebabkan jadi kematian terbesar di dunia saat ini? Oke, yang mungkin yang pertama, kenapa kok sekarang banyak menyerang anak muda? Ya, perbedaannya gimana sama zaman dulu? Menurut saya sih juga ini ya, karena perkembangan teknologi juga. Pertama, karena dengan ada gadget, kayaknya semua hal bisa kita lakukan dalam satu kotak kecil itu. Jadi anak-anak sekarang ini mungkin termasuk saya dulu juga kayak mager gitu. Jadi kaum rebahan gitu. Saya sekali tuh sebenarnya tuh kaum rebahan. Kaum rebahan, jadi kayak ya udahlah, main HP, mungkin lebih banyak kerja di depan laptop, sehingga kurang melakukan aktivitas fisik. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan beragamnya jenis makanan yang sekarang, apalagi dengan kemudahan teknologi, kita kalau mau makan tinggal tik 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 tik. Ya jadi kan dulu mungkin kalau kita mau makan yang aneh-aneh mungkin harus effort keluar. Jadi males mending dimasakin mama di rumah gitu. Nah, sekarang itu semua serba canggih. Jadi orang-orang lebih memilih untuk pesan lewat aplikasi-aplikasi tersebut yang dimana kita tuh nggak tahu loh sebenarnya di restoran-restoran itu tuh komposisinya apa aja, garam yang dipakai seberapa, gulanya berapa. Jadi itulah jenis makanan dan kurangnya aktivitas fisik itu yang penyebab terbesar yang menyebabkan kenapa kok di usia muda ini orang-orang kena PTM itu. Oke dokter, jadi sebenarnya belum tentu ya, meskipun restorannya sudah terpercaya tapi makanan itu sehat begitu ya dokter. Benar sekali. Dan mungkin karena orang zaman dulu lebih banyak makan makanan yang rumahan gitu ya dok ya. Jadi mereka bisa mengatur sendiri gitu ya dok untuk komposisinya. Kan banyak juga nih dok anak-anak muda yang selalu ngerasa badannya itu sehat-sehat aja, I'm fine, aku nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya malah nggak menjaga gaya hidupnya seperti itu dok. Dan kebiasaan apa aja sih dok yang sebenarnya jarang disadari tapi ternyata justru menyebabkan penyakit berbahaya? Mungkin yang seperti saya sudah singgung yang tadi ya, yang menyebabkan PTM ini adalah kurangnya aktivitas fisik sama pemilihan makanan yang kurang bijaksana kayak gitu ya. Jadi jenis makanannya kayak gitu. Nah, seperti contohnya saya ngambil diri saya sendiri ya. Jadi ternyata kurus itu bukan jaminan orang tuh sehat. Gitu. Oke, dokter. Kayak saya sendiri beberapa bulan yang lalu cek kolesterol. Ini kan kebetulan ada pengecekan sebelum masuk kerja gitu ya. Dan ternyata kolesterol saya tinggi gitu. Jadi saya juga shock gitu kan. Padahal dokter juga nge-gym ya dan waktu itu belum. Waktu itu belum. Nah, itu belum pola sehat. Iya, belum pola sehat. Makanya kayak kaget kan. Padahal ngerasa ya kan aku kurus-kurus aja nih gitu. Nah, ternyata baru menyadari memang kurus itu nggak menjadi patokan kalau kita sehat. Kalau kita sehat, karena mungkin lebih sering itu tadi banyak makan gorengan, makan yang nggak terkontrol, sering makan di luar, sama tadi kurangnya aktivitas fisik. Ternyata ya cuman jalan kan kita lebih sering naik mobil dan segala macam. Jadi makanya itu kenapa alasan sekarang mulai nge-gym gitu ceritanya. Terinspirasi dari kolesterol tadi ya dok ya, termotivasi jadinya. Selain gaya hidup sehat itu atau ada faktor-faktor lain dok yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular di usia muda ini? Iya benar sekali. Selain gaya hidup, yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik. Ya, atau faktor keturunan gitu ya, mungkin ayahnya, ibunya, atau kakek neneknya punya sakit diabetes atau sakit hipertensi. Makanya ketika kita ke dokter selalu akan ditanyakan apakah di keluarga ada yang sakit diabetes atau sakit penyakit keluarga. Iya, penyakit keluarga atau darah tinggi atau mungkin penyakit yang lain. Karena itu juga sangat berpengaruh ke tubuh kita.
Nah, tapi kan kalau namanya penyakit keturunan ya, maksudnya bukan penyakit keturunan, faktor genetik lah atau faktor keturunan itu kan sesuatu yang ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, maksudnya sesuatu yang kita dapat. Nah, kita harus memikirkan apa yang kita bisa improve atau kita bisa kita rubah, modifikasi gitu ya Dok ya. Seperti itu ya. Nah, dengan memperbaiki pola hidup ini, karena ketika kita punya faktor genetik belum tentu 100% pasti kita akan terkena penyakit yang sama, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa memutus mata rantai ini kan lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya penyakit tidak menular ini bisa kita cegah ya Dok ya? Benar sekali. Dengan cara gaya hidup sehat, olahraga, mengatur pola makan tadi ya Dok ya? Nah Dok, ngomong-ngomong tentang gaya hidup sehat nih, kan anak-anak zaman sekarang itu gaya hidupnya mulai suka party, abis itu makan all you can eat. Itu kira-kira pengaruh nggak sih Dok ke PTM itu sendiri? Oke, kita mulai dari party dulu Party ya. dulu ya. Izinkan aku itu ya Dok. Oke. Keren banget loh suaranya. Ya terima kasih ya Dok, maklum suka party. Oh iya, ya jadi partinya itu nggak salah Kak dia. Kita mau dance, lihat live music, ngobrol sama teman kita, itu nggak salah. Nah, yang agak berbahaya nih, yang dikonsumsi waktu party itu. Nah, itu apa itu Dok yang dikonsumsi? Air putih pasti Kak. Air putih tapi mengandung alkohol ya Dok ya. Nah, alkohol sendiri ini bukan terlepas dari diharamkan oleh agama ya Dokter ya. Terlepas dari itu, alkohol sendiri ini sebenarnya memang ada takaran yang masih oke, masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, tapi waktu kita party ini kan kadang udah kebawa suasana gitu ya. Jadi minum 5 shots. 5 shots, let's go. Nah, itu tuh yang bahaya. Apalagi kalau partinya ini dilakukan rutin. Terus menerus akhirnya banyak konsumsinya Dok. Nah, apa sih sebenarnya yang berbahaya dari konsumsi alkohol ini untuk tubuh kita? Itu ada 2. Ini konsumsi alkohol dengan takaran yang berlebihan ya, maksud saya. Yang ada 2. Dia bisa berefek ke liver dan juga ke otak. Kalau ke liver sendiri bisa menyebabkan namanya perlemakan hati atau fatty liver. Nah, apa efeknya atau apa bahayanya sih kalau dari muda udah kena si fatty liver ini? Fatty liver ini atau penumpukan lemak yang ada di liver ini lama-lama kalau semakin menumpuk akan menyebabkan peradangan, lalu dia akan terjadi namanya fibrosis atau jaringan parut. Nah, kalau mungkin agak bingung, mungkin fibrosis itu apa sih gitu? Dok fibrosis tuh? Jadi kalau misalnya kita luka nih di tangan, cerot gitu kan, kena, terus luka. Aduh sakit Dok. Iya sakit gitu ya. Nah, lama-lama kan dia setelah sembuh kan timbul kayak jaringan baru gitu kan. Kayak nebel gitu ya Dok ya. Nebel, tapi intinya dia nggak akan semulus kulit kita yang asli. Nah, bayangkan kalau jaringan tebel itu tadi terjadi di hampir seluruh permukaan hati kita. Nah, itu kan lama-lama fungsi hatinya itu terganggu. Nah, itu yang bisa menyebabkan sirosis atau sampai ke kanker hati kayak gitu Kak Dian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ke otak. Si alkohol ini atau etanolnya ini, dia itu bisa menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier yang dimana bisa merusak sel-sel otak kita gitu dalam dosis yang ya berlebihan kayak gitu kan. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa kalau orang-orang yang konsumsi alkohol itu mereka menjadi mabuk ya Dok ya. Mungkin karena fungsi otaknya tadi itu terganggu itu ya Dok ya. Bisa mengganggu fungsi kognitif gitu. Dok, ngomong-ngomong tentang fatty liver dan sirosis hati tadi itu, sebenarnya hati kita, liver kita itu punya fungsi apa sih Dok? Liver kita tuh punya fungsi yang banyak ya. Cuman kalau kita kaitkan dengan bahasan kita yang tadi, pertama dia berfungsi untuk memecah lemak juga. Yang kedua juga untuk penawar racun. Nah, tapi kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan berlemak, ya lama-lama kan hatinya kerja keras ya.
itu yang bisa menyebabkan ya fatty liver tadi itu sampai ke sirosis seperti itu. Oke dok. Jadi sebenarnya alkohol ini punya banyak side effect yang negatif ya. Dibalik sebenarnya apabila dosisnya atau jumlahnya tidak terlalu banyak itu punya efek ke kesehatan gitu ya dok ya. Benar sekali. Kan tadi masalah party-party kan udah, sekarang yang all you can eat nih dok. Itu juga pengaruh nggak sih dok ke kesehatan tubuh kita? Sebenarnya tergantung all you can eat-nya apa ya jenis makanannya yang dipilih. Kalau all you can eat-nya sayur dan buah nggak masalah sebenarnya. Nah masalahnya kan ya namanya anak muda sekarang ataupun orang tua juga lah suka yang enak-enak ya. Iya, untuk self reward tuh biasanya dok. Sayangnya nggak semua yang enak itu sehat gitu kan dia. Nah contohnya misalkan kita suka perdagingan itu, yang dimana daging yang enak itu kan yang banyak lemaknya marbling gitu ya. Waduh, grade berapa tuh dagingnya tuh? Nah itu kan. Nah justru lemak-lemak yang ada di daging merah itu yang bisa menyebabkan gangguan yang terlalu banyak ya, maksudnya konsumsi yang berlebih yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh kita. Lebih ke kolesterol sih, yang dimana kolesterol tersebut bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita seperti itu. Oke, kembali lagi ke kardiovaskular tadi ya dokter ya. Kardiovaskular itu tadi. Nah, ada nggak sih dok tanda-tanda kalau tubuh kita ini sebenarnya udah nggak sehat? Kayak misal kolesterolnya tinggi atau kita gula darahnya juga mulai tinggi, kita kena asam urat dan sebagainya gitu dok. Kayak apa sih yang tanda-tandanya gitu supaya kita bisa tahu? Oke, kalau misalnya tanda-tanda sebenarnya kalau pada usia muda mayoritas meskipun kolesterolnya tinggi ataupun gulanya tinggi itu tidak menimbulkan gejala. Oke. Mayoritas. Nah, tapi itu justru bahaya karena kita nggak aware. Jadi nggak tahu ya dok ya. Gitu. Tiba-tiba sakit aja. Tiba-tiba sakit. Nah itu makanya pentingnya screening itu tadi, screening kesehatan karena untuk mengukur atau menyatakan seseorang itu benar-benar sehat, itu kan harus ada suatu angka atau ukuran yang pasti. Tolak ukur pasti gitu ya dok ya. Oh, ini bisa dinyatakan normal. Nah, yang kita sudah punya yaitu yang sekarang bisa dilihat dengan pertama BMI atau Body Mass Index, di mana seseorang itu dikatakan sehat ketika BMI-nya antara 18,5 sampai 25. Jadi tidak melulu ngomong tentang kurus dan gendut sebenarnya dokter ya. Benar, karena orang kurus belum tentu sehat juga. Kalau di underweight juga nggak sehat ya dok ya. Iya, ataupun misalnya kenapa sih orang overweight ini bukannya kita kamu gendut jelek, bukan sama sekali. Kita sama sekali nggak berbicara tentang jelek, cantik, bukan. Itu preference ya. Tapi kenapa nggak boleh sampai obesitas? Karena itu sangat berbahaya untuk tubuh. Dimana obesitas itu adalah akar dari berbagai penyakit gitu Kak Dia. Oke, itulah kenapa ya teman-teman ya. Bukannya kita nggak boleh gendut, tapi kalau bisa itu menjaga agar tidak obesitas gitu ya dokter ya. Nah dari obesitas ini sendiri dok, ada nggak sih caranya untuk kita mencegah agar tidak terjadi obesitas pada diri kita? Oke, tentunya obesitas itu kan pasti terjadi karena apa yang kita makan atau intake-nya itu lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Nah, caranya untuk kita mendapatkan berat badan ideal adalah dengan menyeimbangkan atau mengurangi yang, kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan berarti mengurangi yang kita makan, memperbanyak aktivitas supaya kalorinya banyak yang keluar seperti itu. Berarti intinya olahraga dan menjaga pola makan gitu ya dok ya. Benar sekali. Dan tentunya jangan lupa tadi screening juga ya dok ya. Karena kayak tadi contohnya saya nih merasa nggak pernah ada gejala, sehat-sehat aja, ternyata kolesterolnya tinggi. Gitu. Iya, saya tuh juga punya teman sebenarnya dok, dia tuh biaragawan, olahraga, bodybuilding. Tapi ternyata waktu dicek kolesterolnya itu tinggi, lebih dari 200 ya dok ya. Kalau kolesterol itu. Benar-benar. Nah itu kira-kira kenapa ya dok ya? Apa karena mungkin makannya tidak diatur meskipun sudah olahraga? Ya itu bisa juga. Jadi kolesterol tinggi ini
untuk macam-macam ya, ya macam-macam. Bisa karena kurang aktivitas juga bisa, tapi paling banyak memang karena pola makan. Pola makannya. Gitu. Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan atau ya yang mengandung lemak-lemak jenuh atau kita bilang lemak jahat gitu. Oh iya, untuk kolesterol sendiri ini sebenarnya ada apa aja sih dok macamnya? Oke, kalau kolesterol yang kita sering tahu kan kolesterol total. Nah, sebenarnya kolesterol total ini yang nggak boleh di atas 200 ini nih, itu terdiri dari beberapa komponen. Oh, dibagi lagi dok? Dibagi lagi. Yang pertama LDL, yang kedua HDL, yang ketiga triglyceride atau TG. Nah, kalau HDL ini justru harus tinggi, karena dia itu mencegah supaya kalau HDL kita tinggi, mencegah supaya kita tuh terkena penyakit-penyakit kardiovaskular justru. Oh, jadi ini mungkin yang dibilang lemak baik ini ya dok ya? Kalau yang lemak jahat ini, yang lemak jahat bisa menyebabkan kolesterol tinggi dan nggak boleh, itu jangan sampai si LDL sama TG-nya itu tinggi seperti itu. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih, aku nih terlanjur tinggi nih gitu. Nah, caranya gimana? Tenang, kita bisa, semua ada solusinya. Ada solusinya. Jadi yang pertama ya perbaiki pola makan, perbanyak sayur buah, kurangi yang lemak-lemak. Mungkin kalau yang awalnya suka goreng, sekarang mungkin diganti yang lebih kukus seperti itu. Atau bahkan makan sayur aja mungkin ya dok ya. Buah kayak gitu. Mungkin proteinnya, kalau biasanya protein didapat dari daging-dagingan yang berlemak banget nih, bisa diganti dari protein-protein lemak baik seperti dari olive oil, kacang-kacangan kayak gitu. Oke. Dok, sebenarnya itu saya penasaran. Kayak emangnya kenapa sih kalau kolesterol kita tinggi, ujung-ujungnya itu kita bisa kena penyakit apa kalau kolesterol kita tinggi? Oke, pertanyaan yang menarik ya Kak Diar ya. Jadi waktu itu saya pernah dapat kuliah nih. Kolesterol tinggi itu sebenarnya nggak akan menyebabkan gejala. Nah itu dok. Nah, kalau dia sampai sudah merasakan gejala, berarti sudah terjadi plak di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah ini seperti selang ya. Jadi kalau kolesterolnya menumpuk terlalu lama akan jadi plak. Plaknya itu kayak kerak. Nah, kalau misalnya keraknya ini lama-lama numpuk, lemaknya numpuk, terus tiba-tiba suatu saat dia itu pecah, terus akhirnya ada istilahnya ada yang mau nutup pecahannya itu. Pipanya jadi buntu gitu berarti ya? Gitu. Jadi kayak itu akan buntu. Nah, kalau pipa ini buntu bisa terjadi apa? Tergantung lokasi. Kalau misalnya di jantung bisa jadi serangan jantung itu. Serangan jantung, Kalau misalnya di kaki bisa jadi namanya DVT atau deep vein thrombosis gitu. Oh, itu yang sampai kakinya bisa diamputasi itu ya dok ya? Benar. Atau kalau di otak bisa terjadi stroke. Jadi jangan remehkan si kolesterol tinggi ini tadi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk anak-anak muda itu juga mempunyai risiko terkena serangan jantung sampai stroke tadi ya dok ya. Benar. Bila kadar kolesterolnya tinggi ya. Sama kayak kita mungkin beberapa tahun yang lalu ya ada public figure, ada nyanyi yang benar sekali dok. Yang mengalami serangan jantung di usia muda. Itu kan sayang sekali ya Kak Diar ya. Padahal ya banyak faktor memang ya, tapi mungkin salah satu kemungkinan salah satu faktornya karena seperti itu. Kolesterol yang tinggi tadi ya dok ya. Karena ya kita bisa bilang gaya hidup ya, pola hidup seperti itu. Saya juga sering dengar sebenarnya dok, kalau orang obesitas itu akhirnya mereka resiko terkena diabetes. Nah itu hubungannya bagaimana ya dok ya? Oke, kalau misalnya orang obesitas, dia itu akan kan juga konsumsi gulanya banyak seperti itu kan. Itu berpengaruh ke insulin atau pankreasnya. Jadi pankreas itu kan menghasilkan insulin. Nah, insulin ini gunanya untuk kayak istilahnya mengolah gula lah kayak gitu. Nah, kalau terlalu banyak nih gula yang dikonsumsi, otomatis insulinnya ini kan capek ya. Kerja keras terus ya. Nah, lama-lama kurang berfungsi dengan baik. Itu yang bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Gitu. Karena gulanya tadi nggak bisa diolah ya dok ya. Lalu bisa nggak sih dok kayak anak-anak usia muda meskipun lifestyle-nya tuh sehat, tapi tiba-tiba mereka ada dapat diabetes aja? Bisa. Kalau yang tadi saya udah bilang ya, bahwa
penyakit tidak menular ini bisa karena dua. Yang pertama gaya hidup, yang kedua faktor genetik. Faktor genetik ya, Nah, Dok. kalau yang tipe 1 ini, diabetes tipe 1, beda nih sama diabetes tipe 2. Kalau yang diabetes tipe 2 ini lebih ke pola hidup kan, karena makan makanan, sering minum boba-boba yang enak itu, gitu kan. Favorit kita semua itu. Iya, semua. Nah, tapi kalau yang diabetes tipe 1 memang lebih ke faktor genetik. Emang dia sudah punya penyakit itu sejak dari kecil. Seperti itu. Tapi kan masih banyak banget juga nih, Dok. Kayak orang-orang tuh awam sama pemeriksaan kesehatan. Kayak pemeriksaan kesehatan apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk mendapatkan healthy lifestyle seperti itu, Dok? Oke, kalau pemeriksaan apa aja, sebenarnya kita bisa lakukan medical check up ya, rutin. Kalau bisa sih di usia-usia saat ini sekitar 20-an dilakukan 6 bulan sampai setahun sekali. Tapi kalau ya 1 tahun masih cukup lah, setahun sekali. Kalau supaya tidak lupa tiap ulang tahun, gitu ya, dilakukan medical check up. Nah, apa saja? Yang pertama, periksa darah lengkap untuk mengetahui kira-kira HB itu hemoglobin atau sel darah merahku normal nggak ya, sel darah putihku normal nggak ya, kayak gitu. Darah lengkap, Terus juga fungsi ginjal dicek juga, itu bun kreatinin tuh fungsi ginjal, fungsi hati, SGOT, SGPT misalnya, supaya ini edukasi ya, supaya waktu baca hasilnya nggak bingung juga. Fungsi hati, fungsi ginjal, terus juga kolesterol asam urat, juga gula, dan yang penting HbA1c. Nah itu yang untuk istilahnya gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, HbA1c itu untuk screening diabetes sejak dini gitu. Itu sih yang menurutku udah cukup lah untuk usia kita sekarang ya. Kita setahun sekali kita check up supaya kalau ternyata ada yang nggak normal nih, kita bisa langsung melakukan tindakan evaluasi diri. Mencegah gitu berarti ya, Dok ya. Karena kan lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati. Benar sekali. Jadi dari penjelasan dokter tadi tuh sebenarnya screening itu sangat penting ya, Dok ya. Ya, benar banget Kak Diar. Kan tadi kita sudah bahas tuh tentang self love. Self love, menyayangi diri sendiri. Nah, screening ini salah satu bentuk untuk kita menyayangi diri sendiri tadi itu. Sebenarnya kita bisa self love dan memberi self reward kita dengan cara membeli screening itu ya, Dok. Yes, selalu tentang beli boba, makan yang enak-enak ya. Biarin berlarut-larut, tiba-tiba jantung. Aduh. Amit-amit ya. Iya, amit-amit jangan sampai, Dok. Tapi kan ya itu tadi, jadi kayak jangan takut untuk menghadapi kenyataan. Jadi kenyataan itu dihadapi, jangan dihindari. Memang pahit tapi memang harus kita hadapi ya, Dok ya. Iya, benar sekali. Jadi, Dok, apapun aktivitas yang kita lakukan saat ini tuh sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita ya, Dok ya. Jadi karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga tubuh kita, ya siapa lagi? Nah, dan penyakit ternyata tidak mengenal umur, karena justru karena kita masih muda, tubuh kita tuh masih sehat, masih prima-primanya. Harus kita jaga kondisinya dengan cara berolahraga, melakukan medical check up, menjaga pola makan, dan mungkin pola tidur juga ya, Dok ya, harus diatur ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Clarissa atas penjelasannya dan sharing-sharing ilmunya ya, Dok ya. Semoga teman sehat dan kita semua bisa sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, klik like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi bell. Oke, mungkin sekian dari kita, Dok. Saya Diar Pasari sebagai host, izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.